Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan membahas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh Tigran Levoni Petrosyan. Salah ya, bukan Tigran Petrosyan yang ini teman-teman, tapi yang ini. Namanya sama-sama Tigran Petrosyan, sama-sama dari Armenia, dan sama-sama Grandmaster. Tapi beda generasi, terpaut usia 55 tahun. Yang unik adalah tahun kelahiran Tigran Petrosyan Junior sama dengan tahun meninggalnya Tigran Petrosyan Senior. Jadi seperti regenerasi Grandmaster ya teman-teman. Nah, tapi saya kurang tahu mereka masih ada hubungan keluarga atau tidak ya. Baiklah teman-teman, kita langsung ke pertandingannya. Di sini Tigran Levoni Petrosyan yang bermain sebagai putih berhadapan dengan Araminasyan sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung dalam 66 Armenian Championship di Yerevan, Armenia tahun 2006. Petrosyan membuka dengan E4, lalu E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Lalu Minasyan memainkan Berlin Defense dengan lompatan kuda F6 menyerang E4. Di sini Petrosyan merespon dengan rokade pendek dan mengorbankan pionnya. Pion dimakan kuda, lalu Menteri Putih E2 berbalik menyerang kuda. Kuda lalu diselamatkan ke G5 sekalian menantang pertukaran, dan di sini Petrosyan menerima pertukaran. Lalu Petrosyan melangkahkan pion D4 menyerang pion sekaligus membuka jalur gajah menyerang menteri. Menteri menghindar ke E7 untuk tetap melindungi pion, dibalas pion kali pion. Kuda lalu turun ke D4 melakukan garpuan terhadap menteri dan gajah. Direspon menteri bergeser ke D3 tetap melindungi gajah dan balik menyerang kuda. Di sini kuda tidak diselamatkan, tapi menteri kali pion untuk langsung melindungi kuda. Di sini juga menteri menyerang gajah 2 kali bersama kuda. Petrosyan lalu melangkahkan gajah ke D2 dengan tujuan berikutnya melakukan pinning terhadap menteri. Misal di sini Minasyan merespon dengan kuda makan gajah, tentu benteng akan digeser mengepin menteri dan menteri hitam pun akan hilang. Pada posisi ini Minasyan tidak tergoda memukul gajah, tapi kuda dibawa ke E6 menutup akses pinning benteng terhadap menteri. Di sini Petrosyan tetap membawa benteng menyerang menteri. Direspon menteri menghindar ke D6 mengajak mengadu menteri. Menteri putih menghindar, dibalas gajah gelap mengosongkan jalur rokade pendek. Gajah terang putih D3 menyerang H7, dijawab pion maju ke C6. Kuda berkembang ke C3, direspon menteri ke C7 menghindari serangan kuda melompat ke E4. E4 maju menyerahkan diri, dijawab G6 melindungi pion H7. Lalu langkah berani dari Petrosyan, dia kembali memajukan pion dan dibalas Minasyan rokade pendek. Pion terus melaju menyerang kuda, dibalas kuda berpindah ke G5 menyerang menteri. Menteri menghindar ke E3, lalu gajah F6 menyerang kuda. Benteng F1 dari Petrosyan dan Minasyan pion D5 berupaya untuk melakukan double attack di langkah selanjutnya. Petrosyan membiarkan dan melangkahkan pion kali pion, dijawab pion maju menyerang kuda dan menteri. Respon Petrosyan adalah pion kali pion skak. Minasyan merespon dengan menggeser raja ke G7. Di sini kuda juga bisa kali pion, namun jika kuda kali pion, maka menteri H6 mengancam skakmat dengan makan kuda. Kalaupun gajah melindungi, tetap akan dimakan gajah, dan raja hitam akan kena skakmat dalam beberapa langkah ke depan karena pertahanannya sudah hancur. Kita kembali. Setelah raja G7, menteri mundur ke E1 dan membiarkan kudanya dimakan pion. Lalu Minasyan pion pukul kuda, gajah membalas, menteri hitam skak di B6. Direspon raja ke H1 dan gajah hitam D4. Di sini Petrosyan melangkahkan menteri ke H4 menyerang kuda dan mengancam skak, lalu kuda menghindar. Dijawab oleh Petrosyan pengorbanan menteri skak di F6. Kini raja sudah tidak bisa bergerak dan mau tidak mau gajah harus menerima pengorbanan. Setelah gajah kali menteri, gajah Petrosyan balas kali gajah kembali skak. Raja hanya bisa ke H6, dibalas benteng naik ke F5 mengancam skakmat di H5. Di sini kuda melindungi dan berbalik menyerang benteng. Petrosyan tidak peduli dan tetap benteng H5 skak. Tentu ini adalah pengorbanan benteng. Setelah kuda kali benteng,
Permainan berakhir dengan pion maju ke G5, skakmat. Wow, sungguh permainan hebat ya teman-teman. Menteri, benteng, dan kuda dikorbankan demi skakmat cantik menggunakan pion. Benar-benar regenerasi sang juara dunia ya. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Tigran Petrosyan Junior. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya Chess ini ya teman-teman.